Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Halo King Miko, selamat malam. Sepertinya sedang nongki santuy ya ini ya. Kebetulan lagi di luar, teman-teman. Jadi saya cuma ikut mantau aja ini. Mantap, mantap. Ya, semoga meskipun sambil jalan-jalan nongkrong santai di luar, nanti tetap ada peluang ya King Miko ya, bisa ngasih peluang dulu. Coba lah, nanti kalau misalkan ada peluang saya share lah. Siap, oke oke. Buat teman-teman semua ya yang lain, selain saya dan King Nico tentunya, saya ucapkan selamat malam, selamat datang, selamat bergabung di live trade bersama dengan NS Trade. Hari ini hari Senin, mengawali hari pertama setelah 17-an teman-teman. Jadi merdeka ya, merdeka. Target kita sebagai seorang trader tentu adalah merdeka secara finansial. Ya atau ya? Saya kira itu impiannya ya, kita bisa financial freedom. Cuman kita sadar betul untuk bisa ke sana itu jalannya nggak mudah, jalannya nggak gampang dan ya salah satu jalan untuk bisa ke sana ya ini opsinya, salah satu pilihannya kita menjadi seorang trader ya atau trading. Mungkin nggak ya, mungkin aja. Ya. Buktinya Bos Narko sudah bisa menerapkan itu dan perlahan-lahan di tim internal NS pun juga kita sedang menuju ke sana. Jadi masing-masing dari kita terkhusus yang menekuni apa bahasanya ya profesi atau pekerjaan sebagai seorang trader ya harapannya bisa sampai ke sana seperti itu. Nah itu ada yang kerja nggak hari ini teman-teman atau cuti bersama tadi siang kan disinggung juga sama ini ya sama Bos Ade ya hari Senin sebagian ada yang cuti bersama sebagian ada yang libur ada nggak nih teman-teman yang masih tetap masuk kerja. Wah, ini. Waduh, kerjanya 3 kali nih kayak pengikutnya ini ya berarti ya followernya si Anu ya berarti ya. Kerja, kerja, kerja. Bercanda, bercanda, bercanda ya. Sama, saya juga masuk hari ini ya. Nggak ada libur ya. Marketnya buka tetap tetap kerja seperti biasa. Besok baru kerja. Wah, ya ya dinikmati dulu kalau begitu. Berarti ini masih masih dalam suasana long weekend ya. Oh, UMKM ya semangat kalau gitu ya, semangat. Berarti sudah sah disebut sebagai pengusaha. Saya tuh, nah ini nih sering-sering santai dulu ya teman-teman ya. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung di kesempatan live trade malam hari ini, ya mungkin 19.10 atau 19.15 kita baru mulai masuk ke market supaya nanti teman-teman yang ini udah sering diingatkan sebetulnya. Jadi banyak yang joinnya tuh baru jam 19.20, 19.30. Kita udah bahas apa, nanti ditanyakan lagi ya supaya nggak 2 kali ngulang. Kalau live malam biasanya 10 sampai 15 menit awal kita sering-sering santai dulu. Nah, melanjutkan tadi ya. Jadi saya tuh salut buat teman-teman yang sudah sampai ke fase usaha real ya. Karena saya tahu betul untuk menjalani yang namanya usaha itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Pasti tantangannya banyak banget. Yang diurusin juga nggak cuma satu dua hal, tapi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Dan terutama buat kita-kita yang masih apa ya kalau kata siapa tuh Ryu Ryu Koroy ya saya lupa tuh Ryu Kintaro si bocah-bocah itu ya kita yang menjadi seorang perintis ini yang begitu gagal ya udah ya wassalam tapi kalau yang memang pewaris punya privilege banyak ya mungkin usaha itu udah jadi DNA tuh ya dan teman-teman yang memang mau serius trading pun sebetulnya juga bisa dikategorikan sebagai seorang pengusaha karena lagi-lagi nih ya saya informasikan saya sharing ke teman-teman semua kita trading seperti ini juga kita harus memperlakukan layaknya kita usaha real ya jadi bukan main-main
bukan yang asal entry itu bukan ya. Jadi ya memang kita kita analisa ya, cara kita bekerja dengan cara analisa, kemudian kita tentukan dengan cara trading plan yang mau buy atau mau sell. Setelah itu ya kita nilai eksekusi. Nah, dan kita harus konsisten menilai hasilnya jangan harian. Ya bulanan kayak layaknya orang kerja lah. Ya kita lihat progresnya tuh idealnya bulanan. Kalau harian tuh ya mungkin kuli ya, kuli bangunan, mohon maaf, atau mungkin apa pekerjaan yang sifatnya harian. Nah, itu beda. Kita berusaha supaya bisa menilai dalam satuan periode tertentu yang paling mudah itu bulanan. Gitu. Ya, masih ditunggu ya teman-teman yang lain yang belum bergabung, dan sembari menunggu ada yang mau sharing dulu nggak teman-teman? Ada yang mau tanya nggak? Jadi live trade malam hari ini ya, setiap kali kesempatan live trade, ini adalah salah satu wadah buat teman-teman yang mungkin masih belajar, masih pemula, pengen menggali lebih dalam ilmu terkait trading, wawasan terkait trading, ya silahkan ditanyakan aja. Karena saya dapat masukan dari tim admin gitu kan. Eh, banyak nih Pak Anton yang mau belajar, tapi terkadang mungkin kalau di grup malu lah. Silahkan ditanyakan aja pas sesi live trade seperti ini. Tidak masalah ya. Silahkan teman-teman. By the way, suara saya aman ya? Jelas ya? Suara aman, jelas. Oh ya, thank you King Nico. Yang tadi siang itu udah dibahas belum ya, Bos Anton ya? Belum, belum. Habis ini ya kita bahas. Oke, ada 4 pendingan berarti ya? Betul, betul. Empat pendingan ya. Saking serunya tadi siang ya. Iya, Kalau saking ada serunya, tambah lama. betul, betul King Nico. Oke lah, habis ini kita coba ini ya, bahas 4 request yang tadi siang belum sempat dieksekusi, belum sempat dianalisa. Ada yang mau tanya dulu nggak, teman-teman? Silahkan. Saya beri kesempatan dulu. Ada yang hold peluang apa ini teman-teman nih? Ya, ada yang lagi hold floating nggak nih? Ada floatingan nggak nih? Ya, tadi itu apa, saya ada transaksi yang saya share itu ya di Instagram. Itu tuh hampir kena TP teman-teman, tapi belum jadi TP. Jadi selisih berapa poin tadi ya? Sekitar 140 poin lah. Belum TP tapi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya market ya, kita tunggu aja. Bos Anton, ada yang tanya nih, kenapa XAU banyak drama? Siap-siap. Bentar. Saya baru mencermati. Ini mungkin saya mau jawab pertanyaannya Bos Afin dulu aja deh. Boleh, silakan, silakan. Ini full margin tidak diajak. Itu tadi ceritanya gini Bos Afin. Jadi kan habis live trade kan, terus sudah selesai. Nah, saya itu analisa. Terus kan tadi itu sebenarnya analisa simpel dari Fibonacci, ya. Nah, dari Fibonacci saya tariknya itu dari swing high ke swing low, ya pas ekor itu. Nah, terus kan dapat tuh level 61.8. Saya entry di situ. Cuman memang kalau saya lihatnya kan nggak begitu bagus. Ya, jadi agak kurang bagus peluangnya, makanya nggak saya share. Karena sempat break di 61.8 dan memang tanda-tandanya seperti mau naik. Nah, terus untuk stop out-nya pun saya jaga di agak jauh. Itu di atas swing high yang sebelumnya, itu kurang lebih sekitar mungkin 300-400 poinan lah. Kalau saya share ke teman-teman kan peluang yang cukup oke itu stop out biasanya dijaga di bawah 400 poin. Nah, ini kan karena di atas itu, jadi saya nggak share ke teman-teman juga. Karena saya lihatnya kurang well peluangnya. Tapi ternyata setelah ada transaksi surutnya itu 200% ternyata bosku ya. iya, tadi sempat sebenarnya itu udah saya close di 200%. Ya, karena memang hampir TP tapi nggak jadi ya. Terus ya udahlah, udah cukup lah gitu. Nah, kalau masih ada yang hold ya nggak masalah, karena memang kita lihat di time frame besar pun sideways. H1 banyak ekornya tuh.
Kalau saya M15 lihatnya Gold lagi sideways ini. Dari tadi kan range-nya di situ-situ aja sih bosku. Iya. Kalau untuk naik turunnya hanya di situ soalnya. Kayak mau Iya, break betul. atas nggak jadi, kayak mau break bawah nggak jadi, hanya itu aja sih. Iya betul, makanya itu kan di situ-situ aja. Jadi ya udah saya setelah exit tadi ya udah gak entry lagi. Bener-bener saya close tadi habis exit saya close terus nggak buka chart sampai sekarang ini baru buka lagi. Nah, ini masih baru buka ya di sini ya. Ini belum ada transaksi sama sekali ini. Gitu. Kalau yang tadi ini udah saya close di biru-biru semua ini. Kan ya udahlah, cukup lah. Siapa tahu malam ini ada peluang ya kan. Kalau dia break atas naik lagi kan ya lumayan. Gitu. Itu sih mungkin kalau dari saya ya. Iya bosku. Ya, next lah. Mungkin besok-besok masih oke lah. Kita coba cari peluang siang-siang lagi ya. Siapa tahu ada peluangnya kayak tadi cukup oke ya kan. Kita bisa gas bareng-bareng lah. Betul, kelihatannya peluang kalau untuk full margin untuk gold kelihatannya lebih pas itu malah siang ya kebanyakannya kelihatannya. Kalau malam ini malah kelihatannya kadang jarang muncul. Nah, akhir-akhir ini seperti itu sih yang saya perhatikan ya. Awalnya kan saya sebenarnya untuk full margin itu kan dari pagi sama malam seringnya. Pagi itu ketika dia rally langsung naiknya lumayan atau pas dropnya lumayan. Tapi yang terakhir apalagi setelah yang Trump itu, ketika pagi itu malah cenderung ke sideways pelan-pelan. Siang itu malah ya ini mungkin salah satu pengamatan saya ya. Ketika dia habis koreksi, habis trending habis naiknya lumayan, kita cari level acuan resisten atau mungkin Fibonacci, itu bisa jadi acuan yang cukup oke. Biasanya harga tertahan dulu, sempat sideways, agak sore ke malam baru drop. Itu yang saya perhatikan seperti itu. Makanya kalau siang itu, biasanya saya ambil peluang, saya bisa hold, mungkin dia sampai sore ke malam lah, itu masih oke. Gitu. Bahkan yang terakhir itu kan, kalau nggak salah yang dulu ya, sempat dari berapa itu? Yang saya sempat share di kelas trade juga malam-malam tuh. TP besar itu ya, itu kan hold dari siang juga itu. Gitu. Malah cenderung ke sideways biasanya. Kayak gitu sih. Ya mungkin perubahan karakter market juga karena yang presiden baru kan sekarang Donald Trump nih, lebih sering perang dagang juga, sering nge-tweet apa terus marketnya ya jadi kayak gitu bergejolak lah. Itu yang perlu kita lebih waspada. Gitu sih. Itu mungkin sharing dari saya. Ditunggu aja dulu Bu Safin. Semoga besok ada ini peluang yang di-share. Atau nantilah malam ini coba ya nanti supaya dipantau sama King Nico. Mudah-mudahan lah ada peluang. Kalau nggak ada peluang ya anggap aja EA-nya tetap berjalan bosku. Jadi masih aman-aman. Yang penting ternak aku ya jalan semua lah. Kan lagi nggak ada floatingan juga kan ini. Untuk ya sih, udah clear semua sih. Ya udah normal lah. ya Terakhir kan AUD USD itu yang saya bilang Bos Anton itu 3 layer. Itu aja sih. Setelah itu aman sih kalau untuk sampai sekarang untuk EA. Ya masih oke lah kalau nggak ada floating kan ya kita tetap bisa masih tenang aja, santai. Kita nunggu floatingnya kapan. Nah itu yang ditunggu karena tadi ada yang chat saya soal tanya untuk minimal berapa dolar itu kalau mau hitungannya trading di gold. Terus saya menyarankan untuk EA itu dia cepat tanya pernah floating nggak. Saya tunjukkan share-nya untuk Euro USD kemarin multi setup Lazy Pro kemarin, dia kaget loh kok istilahnya floatingnya sampai segitu besarnya. Tak bilang loh ini malah yang ditunggu untuk para member EA ini, floating ini yang malah ditunggu. Karena apa? Setelah floating ini kalau memang kita siap dananya buat injek tanpa deposit atau injek dana yang pakai transfer, nah istilahnya floating ini kan yang kita tunggu-tunggu. Karena apa? Profitnya bisa 100%, bahkan bisa lebih. Istilahnya kan seperti itu. Betul. Apalagi kalau yang udah pakai ternak akun lama, udah nyaman, yang ditunggu bukan pas floating panik. Floating malah seneng gitu. Oke. Gini teman-teman ya, habis ini kita masuk ke market. Saya nanti akan bahas satu persatu yang teman-teman tanyakan di kolom chat ya. Thank you King Nico sharingnya. Saya mau mengawali ini ya dengan
ajakan teman-teman silahkan yang tergabung di grup cek di VIP channel maupun di Pro channel. Jadi promo kemerdekaan HFM itu sampai sekarang masih berlangsung, ya masih berlaku sampai saat ini. Nah, buat teman-teman yang ikutan ya promo kemerdekaan HFM, yang mana nanti teman-teman bisa berpotensi dapat undian ya dari HFM. Nah, silahkan buat siapapun teman-teman yang ikut promo kemerdekaan HFM dan sudah trading minimal 3 standar lot, ajukan klaimnya. Teman-teman berhak klaim free 1 EA sharing profit selama 3 bulan dan berlaku kelipatan. Jadi makin banyak teman dapatin tiket dari HFM, makin banyak pula teman-teman bisa klaim free EA-nya ya untuk support ke ternak akun teman-teman. Terus spesial buat teman-teman yang berhasil trading ya, ini trading manual maksudnya, mengumpulkan hingga 10 lot standar, bisa dapetin voucher diskon 40% untuk ikut private mentoring ya bareng sama NS. Dan kalau yang sampai 20 lot standar bisa dapetin voucher diskon 90% private mentoring kelas ya. Jadi silahkan ya, kalau yang belum ikut promo kemerdekaan FM silahkan nanti cek di channel, nanti ada WhatsApp-nya admin ya, Telegramnya admin, silahkan diklik aja, tanyakan pengen ikut promonya gitu, ntar akan dipandu buat ikut promonya seperti apa. Itu ya, supaya nggak lupa ya, saya Berarti sampaikan setelah di 3 bulan bayar ya bosku ya? pilihan Misalnya gitu monggo. ya? Kalau memang ya betul, kalau memang teman-teman merasa worth it, kemudian merasakan manfaatnya, pengen lanjut, ya silahkan berbayar seperti itu. Misalnya gini, Bos Anton. Misalnya nih, Boleh. kan 3 lot standar kan dapat TA 3 bulan Ya, sharing profitnya. Nah, betul. misalnya ini kan habis itu berlaku kelipatan kan dapat TA lagi tambahan. Misalnya nih Betul, betul. kita sudah sampai 7 lot, itu kan berarti dapat 3. Kalau misalnya gitu Betul. digabung dijadikan 1 EA, apakah bisa? Jadi selainnya 3 bulan jadi 9 bulan free-nya atau gimana? Kalau yang selama ini ya, yang sudah diputuskan sama tim itu tidak bisa karena konsepnya adalah kita ternak akun, Bu Safin. Jadi memberi kesempatan teman-teman untuk mencoba daripada satu panjang, tapi kita split ke beberapa akun. Jadi supaya benar-benar merasakan benefitnya ternak akun itu seperti apa. Gitu sih. Menjawab ya? Oke, menjawab. Oke, siap. Oke ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke sini ya. Jadi saya akan mulai bahas. Tadi ada yang request BTC sama Gold. Oke, ini berarti masuk ke antrian dulu ya. Saya tambahkan ke antrian. Bentar, edit. Nah, ini berarti request analisa Gold BTC. Nah, terus ada lagi yang request, oh ini ya US 100. Oke, US 100 masuk kantong antrian. Waduh, tambah nih ada Bos Enrikus ya. Selamat malam, selamat datang Bose. SNP dan DC30. Feeling saya sih belum kemana-mana ya. Coba nanti kita cek ya. Karena trading di indeks itu ya memang butuh sabar ya. UC, oke siap. Masuk antrian dulu. USDCP, oke ya. Saya akan mulai bahas dari ini, dari pertanyaan teman-teman atau pernyataan yang tadi ada yang menyatakan kenapa XAU banyak drama. Nah, ini berarti kita ke XAU dulu. Nah ini, jadi yang teman-teman lihat sekarang ini adalah chart XAU ya. Di time frame 4 jam ya, saya langsung lompat ke 4 jam dulu. Ini hanya untuk fokus menjawab pertanyaan dari Widi Maulana ya. Jadi memang
XAU ini sempat beberapa kali drama, teman-teman. Seperti yang sudah saya bahas dan bisa dibahas di momen live trade sebelumnya. Eh, Secara tren besarnya sebetulnya dia masih sideways. Ini satu hal yang kita tahu pasti, meskipun range-nya ini memang sangat lebar ya, bisa sampai 18.000 poin, ya 18.000, 20.000 poin. Nah, cuman kita bisa memperkecil time frame untuk mengetahui tren jangka pendeknya. Contoh ya, kalau kita bicara kurun waktu ini, gitu ya ini uptrend. Tapi kalau kita bicara kurun waktu yang ini, ya kita bisa simpulkan ini trennya sedang downtrend. Nah, kita akan fokus ke sini, ya karena kita mayoritas ya kita ambil peluang-peluangnya itu day trade, ya kita akan fokus ke pergerakan-pergerakan di kondisi terkininya aja. Yang mana kita tahu sebetulnya pergerakan selama 1 minggu terakhir kurang lebih itu dia dalam kondisi yang cenderung kuat turun sebetulnya. Akan tetapi memang ini, nah dia di atas ini sempat drama dulu nih, mondar mandir, akhirnya turun. Sampai sini pun mondar mandir. Ya, ini kalau nggak salah waktu itu ada CPI juga. Ya, sudah sempat breakout bawah. Ah, nggak jadi turun, naik lagi, terbatas, turun. Nah, sekarang sampai sini sempat breakout low yang ini yang saya tandai warna biru ya, 3329. Nah, dia cuman seolah-olah jadi false breakout, naik lagi. Ya, ini sudah false breakout sih sebetulnya. Kalau kita jadikan acuan 3329 sebagai level support yang krusial, dan kalau di breakout menyatakan harga akan turun, ternyata dia malah naik lagi, ya ini bisa kita sebut sebagai satu gerakan false breakout ya, atau false signal. Nah, dia sekarang naik lagi seperti ini. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya, menurut saya memang karena sekarang sedang uncertain. Uncertain itu nggak pasti. Kita mau lihat dari sisi berarti ini kita berbicara di sisi fundamental kalau gitu ya. Nah, kita kembali ke 4 penggerak market ya. Yang pertama, data ekonomi. Nah, makanya tadi saya buka Forex Factory, teman-teman. Ini salah satu hal yang sering saya sharing dengan teman-teman. Yang acuannya itu pasti dan mudah didapatkan. Jadi silahkan teman-teman cek di bukan platform, portal-portal ya, seperti Forex Factory, bisa ke investing, bisa ke trading economic, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat ya, tadi saya filter dulu, khusus untuk USD market. Datanya itu cukup cukup aneh menurut saya, karena di awal bulan ya kita melihat kondisi non-farm payroll yang dia ini angkanya ini sangat surprise. Ya, ini 73.000 dan 14.000. Total revisi bulan Mei dan Juni kemarin itu sampai 258.000. Ya, jumlah total pengurangan tenaga kerjanya. Yang mana ini sebetulnya terbanyak sejak pandemi. Ya, orang kan langsung panik ya, Ini gimana nih kok sektor tenaga kerja anjlok begini. Nah, jadi ini satu hal yang sebetulnya sempat menimbulkan kekhawatiran. Makanya ketika data ini dirilis, goldnya naik. Nah, kalau teman cek tuh ini di sini. Nah, ini di sini nih. Ini awal Agustus pas NFP. Ya, goldnya langsung naik tinggi kayak gini. Merespon data ekonomi yang seperti itu. Nah, akan tetapi setelah data-data berikutnya dirilis, data berikutnya itu berarti selain NFP ya. Nah, kita bisa melihat ke CPI misalnya. CPI-nya memang di sini secara year over year dia mengalami pelemahan dibandingkan forecast, tapi stagnan dibandingkan bulan sebelumnya. Angka 2,7% itu masih terlalu tinggi dibandingkan dengan targetnya The Fed 2,0%. Ya, ini yang teman-teman perlu tahu. Dan bahkan di dalam pidatonya Jerome Powell terakhir ketika FOMC tanggal 31 Juli kemarin, yang bulan Juni, saya lupa tanggalnya, kalau nggak salah 18-19 gitu. SIP-nya tuh menyatakan sampai akhir tahun
itu sekitar 3% ya inflasinya. Artinya apa? Ada kemungkinan kenaikan inflasi karena kebijakan fiskalnya Donald Trump, ya, tarif, perang dagang. Nah, jadi angka 2,7% ini sebetulnya bukan angka yang mengkhawatirkan, ini justru sebaliknya, ini kontradiktif dengan data pekerjaan yang tadi sempat kita bahas, NFP. Nah, ini jadi kondisi uncertain-nya kayak gitu. Ini baru CPI. Nah, ada lagi kemarin PPI-nya juga dia ya ini strong banget ya. Karena bulan sebelumnya 0,0, yang dirilis kemarin itu 0,9, artinya nyaris 1% selisihnya. Ya, forecast-nya aja cuma 0,2, aktualnya 0,9. Nah, ini menyatakan apa? Menyatakan oh, eh, ternyata ekonomi Amerika masih termasuk cukup kuat. Ya, ini data inflasi. Meskipun eh, ya kalau kita mau mencermati secara lebih detail, kita harus perdalam lah. Ini yang menurut saya kalau mau kita sharing seperti ini nggak cukup 2 jam teman-teman membahas apa namanya detail data-data kayak gini. Tapi secara general yang bisa saya sampaikan ya supaya teman-teman juga dengan mudah menerima dan mencerna ya seperti ini, seperti yang saya jelaskan sekarang ini. Ya memang datanya cukup kontradiktif, yang awalnya cukup mengkhawatirkan tapi kok tanggal 12 dan 14 kemarin sebaliknya kan, jadi seorang trader besar gitu ya di luar sana, institusi, kemudian hedge fund ya, mereka akan cukup bingung. Nah, ini satu, kita baru lihat dari sisi data-data ekonomi. Kemudian dari sisi yang lain, perang tarif. Nah, perang tarif juga sampai sekarang ini ya masih gitu-gitu aja. Ya, beberapa memang ada yang sudah better lah. Contoh sama Tiongkok itu kan sudah kondisinya sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya yang memanas kan. Nah, cuman beberapa hari yang lalu kalau salah India itu kena tarif. Nah, kemudian Kanada juga akhirnya kena kenaikan tarif. Meskipun eksekusinya kapan kan aktualnya sejauh yang saya cari tahu ya belum tahu kapan akan benar-benar diberlakukan. Nah itu jadi masih nggak tahu, masih uncertain. Itu yang kedua dari sisi tarif. Ketiga dari sisi The Fed. The Fed itu juga belum tahu apakah nanti September beneran akan cut rate atau enggak. Meskipun kemarin ya saya sempat sampaikan, kalau lihat data yang kemarin ini hari Senin, berarti hari Jumat malam ya, kalau nggak salah Jumat malam, saya share teman-teman di momen live chat seperti ini, sudah 98% pasti. Datanya berubah lagi sekarang. Ini saya baru cek. Ya, jadi kemarin ya yang ini sudah mencapai 98, sekian persen. Nah ini hari Minggu yang lalu, hari Jumat Minggu yang lalu. Tetapi malam hari ini turun lagi ke 85,1%. Artinya apa? Masih ada kemungkinan ya untuk ditahan di level yang sama meskipun hanya 14%. Dan data ini masih bisa berubah teman-teman. Nah ini yang saya sampaikan. Saya lupa hari Rabu atau hari Selasa, ada yang bilang bosnya sama akhir tahun 3 kali cut rate. Nah saya sampaikan juga belum tentu gitu loh. Memang datanya pada waktu itu menyatakan 3 kali cut rate dengan acuan yang sama ya di CFE Fed Watch Tool ya. Nah, akan tetapi malam hari ini kita coba update lagi secara berkala, ternyata hanya ada dua kali kesempatan cut rate, kemungkinan cut rate. Yang pertama di bulan September, yang kedua nanti di bulan Desember ya. Jadi September dan Desember kemungkinannya seperti itu dan masih bisa berubah lagi. Artinya ini yang ditunggu sama trader besar, institusi dan seterusnya. Yang mana kalau ternyata cut rate-nya beneran sampai 3 kali, gold, Bitcoin bisa bullish. Ya, bisa bullish. Apalagi indeks saham ya itu juga nantinya bisa lanjut naik. Ya, secara simpelnya yang saya baca seperti itu. Tapi kalau ternyata cuma 1 kali, ya tidak semua dari instrumen tadi bullish. Mungkin hanya beberapa saja. Itu pun pengaruhnya pasti dari faktor yang lain, bukan dari faktor tingkat suku bunganya. Nah, ini yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Yang keempat tuh perang. Nah, perang itu juga ya teman-teman, saya kira kemarin bikin ada yang update lah ya. Kalau Trump itu hari Jumat meeting sama Vladimir Putin,
Terus kemudian hari ini, Minggu dan ini kalau nggak salah, ketemu sama Zelensky ya dari Rusia. Tapi nyatanya juga nggak ada berita yang apa ya, yang cukup positif ya. Masih katanya sih masih belum ketemu arahnya apakah akan gencatan senjata atau mau damai. Karena kalau Trump mengarahkan ke perdamaian, damai itu mengartikannya beda-beda. Bagi Rusia yang namanya damai itu ya udah bagian Ukraina yang saya klaim harus saya ambil. Bagi si Ukraina yang namanya damai berarti Rusia harus cabut tuh tentara-tentara yang pada apa tuh, berjaga pada jarak ya harus pergi dari kawasan konflik. Bagi Amerika yang namanya damai ya udah selesai gitu aja. Ada perspektifnya beda-beda, makanya nggak ketemu. Nah itu yang saya ketahui ya tentang perang di Rusia. Perang Timur Tengah beda lagi. Nah itu juga terakhir yang saya baca ya, yang udah agak lama kemarin, itu si Netanyahu masih kekeh pengen menguasai apa Gaza. Ya itu juga nggak tahu nanti akhirnya apakah beneran mau dicaplok atau gimana, kan kita juga harus selalu update. Semoga menjawab ya. Pertanyaannya simpel tapi jawabannya kayak terlalu panjang ya. Semoga paham lah kenapa kok kalau kita kembalikan ke chart ini, nah ini gold ini masih nggak menentu ya, masih uncertain. Cuman yang saya bisa lihat itu di time frame 4 ya, dia tren hariannya cenderung turun meskipun kalau kita coba hubungkan ya dari swing hack ke swing hacknya, sebetulnya ini ada potensi membentuk sebuah pola-pola continuation. Nah, seperti ini. Ini bisa bisa berpeluang membuat harga kembali ini, kembali naik, teman-teman. Nah, ini nggak nyampe support trend lainnya memang ya, tapi sudah mendekati. Nah, ini kalau kalau udah ada kayak gini, ini tanda-tanda dia mau lanjut uptrend kayak gini, tanda-tanda. Nah, ini yang saya lihat untuk gold per saat ini secara singkat. King Nico ini masih, oh sudah live beliau ya. Ternyata King Nico sudah ngacir duluan. Dia barusan ini, saya bukain dulu aja deh. Barusan kasih pesan ke saya, dia tuh ada ambil peluang. Teman-teman yang mau ikut dipersilahkan. Sebentar, saya share gambarnya dulu teman-teman. Open mana open? Open file. Nih, saya share ya. Jadi ini, King Nico tuh ceritanya lagi ada meeting ya sama bos narko juga. Nah, tadi pas pas jeda ya, makanya sempet join sebentar. King Nico nggak ngasih ini ya penjelasan detail, cuman pesan ke saya nitip share peluang kalau ada yang mau ikut dipersilahkan, trading plan-nya seperti ini. Jadi saya coba terjemahkan ya. Ini karena nggak ada deskripsinya di chat saya, ya saya harus menerjemahkan secara mandiri. Ini di M15, nanti kita kita coba ini ya, kita coba tirukan deh. Bentar, M15 ya. Nah, saya mesti split screen kayak gini. Oke, M15. Biar nggak bingung, saya akan hapus dulu beberapa gambarnya. Beberapa garisnya saya akan hapus dulu. Oke, yang dilihat sama King Nico adalah trend line. Seperti ini. Oke, kemudian dia menggunakan Fibonacci retracement dari swing low yang ini ya. Nah, yang dia karena cenderung bergerak turun ya, makanya eh, ada kemungkinan yang dilihat adalah harga bisa turun sampai ke level 1618. Nah, kemudian pakai Fibonacci seperti ini. Nah, setupnya sell, nah, short position. Harganya 3346 ya, ini masih di area yang sama ya. Stop loss-nya tapi cukup pendek, 3349,37. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, rasionya dapat 1/2,6. Ini bagus nih, secara rasio bagus.
Nah, ini silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ambil, ini analisa versi King Nico. Karena dia masih melihat akan adanya potensi penurunan ya ke level ini. Saya tandai dulu bentar, pakai garis. Nah, ini. Dia kalau analisis seperti ini saya sepakat ya, karena memang di M15, berarti ini kita trading di time frame kecil ya, pergerakan harga cenderung kuat turun. Saya menambahkan aja ya, kalau memang teman-teman ada yang ikut, dipersilahkan. Ini perhatikan supportnya ya. Nah ini perhatikan. Biasanya kalau emang dia kuat turun, nyampe support trendline ini, ada kemungkinan tertahan terus balik naik. Lagi-lagi ini pola yang sama yang seperti tadi kita bahas di time frame H4 ya, harga di awal dengan tren yang cukup kuat naik seperti ini, kemudian turun, naik, turun bentuk support trend lain, kemudian naik lagi bentuk ini ya sesuai dengan resisten trend lainnya, kemudian dia turun seperti ini. Nah, ini dipersilahkan ya, bisa jadi kalau dia break dari resisten trend ya dia akan naik. Memang saya sepakat dengan batasan resiko pendek seperti ini. Karena memang kalau sampai trendline resisten ditembus dan memang momentumnya masih kuat naik ya dia akan cukup jauh naiknya. Nah, jadi ini analisa dari King Nico. Sampai sini dulu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Atau malah ada yang sudah ambil peluangnya? Atau ada yang punya floating tapi berbeda posisinya dengan yang ditawarkan sama King Nico? Karena King Nico ini ambil peluangnya sell ya dia ya. Nah, gimana nih teman-teman? Ya ini langsung menjawab tadi ada request analisa di gold kan? Langsung saya bahas juga nih. Cuman langsung the point ya, kita nggak yang dari daily secara beruntut ke time kecil, kita langsung bahas aja nih di M15. Ada yang mau ditanyakan nggak? Baru aja scalping buy. Oh iya 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 betul. Nah ini saya malah tertarik ikut ini. Ya ini nih pilihan ya, nggak harus sama teman-teman. Saya akan entry juga deh kalau gitu scalping ya. Ada peluang buy. Nah peluang buy. Oke, M15. Oke, saya entry. Ini kalau kalau tembus, saya nanti berani tambah posisi, ya, teman-teman. Acuannya berarti sederhana ya. Acuannya adalah ini. Nah, ini dia terbentuk di level yang sama. Secara technical analysis sebetulnya udah valid menjadi satu swing low yang baru yang sebelah kanan. Dan yang sebelah kiri ini levelnya hampir sama. Kalau SL ya udah berarti memang benar harga masih kuat turun. Tapi kalau dia eh, kuat naik dan breakout dari trendline ini ya mungkin dia akan naik cukup lumayan. Mungkin bisa sampai ke level ini 1618. Nah, teman-teman silahkan ya. Dua pilihan. Dua pilihan mau ambil yang mana? Yang pasti gini, saya kasih disclaimer dulu. Kadang ada bingung, teman-teman yang masih pemula biasanya ya. Kok ada dua ya? Satunya buy, satunya sell. Jawaban saya sederhana. Yang buy ini menggunakan sistem trading simple, scalping. Nah, misalnya di sini. TP-nya 1:1. Udah sesimpel itu. Nah, yang satu ini, yang buy ini, dia pakai sistem simple scalping, NS. Yang satunya pakai chartis. Makanya peluangnya berbeda. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi, next time, teman-teman yang masih belajar, yang masih baru join masuk ke dunia trading seperti ini, saya harap tidak lagi bingung ketika ada dua signal atau lebih yang ternyata berbeda arah transaksinya, karena bisa jadi eh, cara ambil peluangnya atau cara analisanya pun juga berbeda. Nah, seperti itu ya. Semoga eh, cukup cukup ini menjelaskan, teman-teman.
King Nico ini WhatsApp saya lagi nih teman-teman. Sek, tanda-tandanya meh munggah. Ya dia nggak tahu. Bentar, saya cek dulu. Ini masih ikut nggak sih ini? Nggak ada ya. Tapi mungkin pakai akunnya NS mungkin. Ya, semoga nanti bisa bisa bergabung ya. Ini saya invite dulu. Ya, jadi King Nico, saya kalau memang King Nico nggak gabung di sini, berarti apa yang saya lihat perspektifnya sama ya secara chartis. Karena apa? Karena ini swing low-nya sudah valid, dia sudah jadi swing low yang baru. Yang mana dia tidak berhasil lebih rendah dibandingkan swing low sebelumnya. Tertahan dia di sini. Nah, ini. Makanya saya berani langsung saya bilang, saya berani entry buy. Ya, saya berani. Nah, misalnya mau tambah satu volume lagi pun oke, nggak apa-apa gitu loh. Karena memang memang secara analisa jelas kalau dia memang kuat turun mestinya sih low sebelumnya ditembus. Tapi kalau enggak ya ya ini bisa ada kemungkinan dia naik teman-teman. Nah, jadi ya kita kita lihat aja nanti apakah dia berhasil break atau enggak karena faktanya sekarang dia masih tertahan di sini ya. Nah, ini mulai mulai ada tanda-tanda nih. M30 juga baik kok bosku, signalnya juga kan. Oh, sudah muncul ya 30 ya signalnya ya. Iya, chartis itu kan, dari chartis juga kan istilahnya. Oke. Teman-teman, bentar saya nyalain AC bentar ya. AC-nya mati ternyata. Pantesan semua. Oke, sudah beres. Oh, King Nico balas ini. Dia nggak bisa join lagi karena masih meeting sama bos narko. Oke, ini gold ya supaya nggak terlalu lama di satu instrumen. Ada yang entry nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Untuk gold. Saya entry buy sama sell. Nggak masalah, ya saya akan sampaikan langsung. Nggak masalah, selama trading plan-nya memang berbeda. Ya, dan pakai SLTP. Jangankan dua teknik berbeda, satu teknik yang sama, contoh pivot point gitu ya. Itu sometimes ada dua peluang yang running bersamaan dan berbeda arah. Mungkin banget ya, mungkin banget dan ya karena udah namanya sistem ya, ya ikuti aja sesuai rule-nya, sesuai protokolnya. Gitu. Jangan terlalu banyak dimodifikasi. Saya juga sometimes suka nyesel sendiri. Contoh kayak tadi pagi. Tadi pagi itu PP-nya tuh udah TP ya. Yang kemarin pun juga TP-nya ada historinya nih. TP di sini. Nah, cuman tadi pagi karena saya kan ketinggalan ya. Saya nggak bangunnya agak siangan. Saya bangun tuh jam 6 kurang 15 tadi pagi. Ternyata kan harga sebenarnya udah sempat naik, nyentuh pivot point, turun dan TP. Sebetulnya sudah TP ya. Tapi lagi-lagi karena jiwa tradernya ini terlalu kuat dan merasa wah ini harga balik arah nih ke entry point nih ke PP. Udah saya entry dan saya entry dua kali. Di sini saya pasang limit order kena, di sini kena kena SL. Eh, ya kalau dihitung lumayan ya SL-nya sekali SL itu tadi hampir $100 nih SL-nya. Dan performa bulan ini saya masih minus. Tapi nggak apa-apa, namanya sistem ya saya udah percaya dan saya pernah sharing ke teman makanya berani pakai modal gede ya karena ini sudah merupakan sebuah sistem. Dan saya jadi salah satu orang yang memang terlibat juga dalam proses pengembangannya, makanya ya saya contohkan saya pakai juga gitu. Nggak cuma untuk pajangan, tapi saya pakai juga. Gitu. Oh ya, trading plan ya. Oke. Siap. Thank you diingatkan. Berarti saya perlu gambar-gambar dulu ini kalau untuk share peluangnya ya. Trading plan. Cuman ini ya, saya modifikasi di level take profitnya teman-teman ya, karena ini saya melihat ada kemungkinan dia bisa naik cukup jauh ya, ada kemungkinan. Makanya saya modifikasi.
teman-teman ini ya, saya bisa share ke grup mungkin atau tim trading kalau ada, monggo nanti saya akan kirimkan gambarnya kemudian di share di channel ya. Mesin tikus 3363 tuh di sini, wah jauh sekali ya. Ini aja lah ya, pakai acuan swing hack yang ini aja, ini lebih realistis ya. Kalau ternyata harga sampai sana ya alhamdulillah gitu aja. Nah ini bisa 1:2 lebih ya ini ya. Oke, ini peluang buy di XAU USD. Ya, dia masih tertahan teman ya, masih belum berhasil keluar dari resisten tren lainnya. Semoga habis ini dia tembus terus, wah langsung naik TP. Semoga seperti itu. Oke, sudah saya share gambarnya. Silahkan teman-teman yang mau ini ya, mau ambil peluangnya. Oke, good. Ada yang bertanya lagi ya teman-teman? Kalau nggak ada kita geser ke instrumen yang lain ya. Ada, kalau nggak ada saya akan melanjutkan dulu ke beberapa instrumen yang tadi teman-teman sempat request. Sebelum ke sana saya ini mau baca chat dulu ya. Tadi baru saya jawab ya yang punyanya Wiji Maulana, punya Bose ini. Bos Arjo tanya, lebih valid yang mana Bose untuk melihat level 50 618 Fibo antara time frame kecil dengan time frame H1 ke atas? Oke, pertanyaan menarik. Jawabannya sederhana. Berdasarkan riset. Jadi memang kalau kita berbicara penggunaan tools ya, entah itu Fibonacci, entah itu indikator semacam moving average, Bollinger Band, apalagi banyak yang lainnya ya. Kalau kita mau melihat valid atau enggaknya sebenarnya harus diteliti. Jadi kita statementnya pakai data. Nah, cuman masalahnya adalah saya sendiri pun jarang pakai ya contoh kayak gini nih, M515 tuh sebetulnya kalau pakai Fibo kayak gitu saya jarang, karena saya tipikalnya memang lebih ke yang suka trading di time frame besar, teman-teman. Nah, itu kalau saya seperti itu. Tetapi pada dasarnya bisa banget gitu dipakai. Ya contoh inilah, ini nih coba ya kita ukur deh. Kayaknya ini tertahannya di level 618 atau 50. Coba kita cek. Nah, dia tertahan di level 50. Artinya apa? Sorry, 618 malah nih, pas banget. Nah, artinya ya memang ya faktanya bisa loh dipakai di time frame M15, di time frame M5 itu bisa banget, sangat tidak masalah. Cuman apakah semua gerakan-gerakan swing high swing low ini terbentuk di M5 di mantolnya di 5018? Ya nggak selalu. Ya inilah banyak banget swing high swing low kayak gini nih yang kadang, nah ini sampai 786 ya, meskipun kalau kata Ko Ade, kata Bos Ade itu apa angka-angka atau level-level yang sudah dimodif. Nah, kalau saya no comment lah. Kalau saya kenapa tetap pakai karena sudah ada orang lain yang riset lebih dulu bahwa memang di level itu tuh sometimes harga mantul. Sesimpel itu, makanya saya pakai. Nah ini kan nggak tepat di level 5618 di time frame 15. Ini misalnya. Nah ini cuma sampai 382. Nah, ini jawaban pertama versi saya. Yang kedua, kecenderungannya kalau kita analisa di time frame M5 versus H1 ke atas, validnya atau bagusnya tuh lebih bagus yang ini, yang time frame besar. Ya, kecenderungannya seperti itu.
Nah, tinggal nanti penggunaan realnya ini silahkan teman-teman sesuaikan aja ya style tradingnya seperti apa. Kalau emang suka yang apa scalping ya ya udah coba riset aja penggunaan Fibo di M5, M1, M15 atau kadang ada yang pakai itu ya M10. Nah, seperti itu. Semoga menjawab ya besar ya. Ada yang ini pengen lihat CPI CAD hari ini pas banget ada share tadi siang di grup untuk CAD ya. Oke, kita cek peluangnya apa yang diambil ya. Saya coba intip dulu ke grup teman-teman. Peluang apakah itu yang tadi di-share? CAD JPY ya. Oleh ini sudah TP. Oh, udah TP malahan. Oke, kita cek ya CAD JPY. CAD JPY. Peluangnya apa? Peluangnya buy ya. Oh iya, buy. Peluangnya buy memanfaatkan ini time M15 ya, time kecil berarti. Oh, ini. Ya, ini saya sepakat sih jelas ya karena memang market structure-nya ini dia masih kuat naik. Jadi bisa dibilang pergerakan dia seperti ini hanya untuk koreksi aja begitu dia breakout. Nah, ini langsung ngegas seperti ini. CAD-nya menguat ya, kita lihat di data ekonominya. Apakah benar dia menguat? Kalau dari data ini ya, dari data 730, loh kok belum keluar? Bentar, saya refresh dulu teman-teman. Hari ini tanggal ini salah nggak sih? 7.30 PM. Ini sudah jam 19.52 loh. Kok ini masih kosong ya? Saya perlu cek di tempat yang lain sepertinya. Beda tanggal. Oh, 18. Oh, ini ya, sorry. Senin ya, kita masih Senin ya. Iya, sorry, saya kan lihat. Itu besok, ya, thank you. Ya, saya gagal fokusnya karena tadi siapa bos Agus Hendrawan, CPI ya, saya langsung fokusnya ke sini. Ternyata tanggalnya 19. Ya. Iya, oke, thank you. Hari ini kalau high impact nggak ada ya, ternyata nggak ada. Untuk CAD nggak ada ya. Untuk CAD hari ini tidak ada high impact news. Bentar nih, Bos Enrico kirim data apa ini? Oh, ini, tapi bukan high impact news ya. Dia lebih ke apa namanya? Low impact ya. Housing start. Ini masalah perumahan ya. Mungkin kalau saya filternya sampai ke yang kuning ini, mungkin nongol mungkin. Oh iya, ini nongol nih. Ini. Ya, jadi ada ini kondisi yang hijau ya lebih bagus dibandingkan bulan sebelumnya. Cuman kalau untuk CAD ini saya nggak terlalu mendalami ya makroekonominya. Jadi poinnya sebenarnya kalau lihat secara general kasar gitu ya, oh ini better karena memang trennya ini lebih bagus dibandingkan dengan bulan sebelumnya. XAU kena SL, waduh ternyata iya. Nah ini ya jadi ya sudah berarti kalau seperti ini masih terjadi resisten antara dia sideways atau memang mau turun. Nah, ya jadi tempat saya hampir kena SL. Wih, hampir kena SL.
Udah pesimis aja ini, udah kayaknya sih bakalan kena SL. Ya ini masih belum, tempat saya masih belum kena SL. Cuman poinnya jelas sebenarnya, dia masih tertahan di resisten trendline yang mana, nah ini masih menjaga harga untuk tetap berada di ini range ininya. Kalau sampai ini nggak tembus, dia balik naik lagi ya mungkin dia akan sideways kecil. Nah, dia sideways kecil seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Ya, kita pantau-pantau dulu lah. Tempat saya ini belum kena SL nih. Saya nggak geser apapun ya. Memang saya kasih toleransi aja. Toleransi berapa ini tadi? Nah, sekitar 50 poin ya. Nggak kena SL. Oh, harganya balik naik lagi. Masih floating minus. USDJPY. Oke, siap. Sabar ya. Ini kita masih di gold. Tadi ada yang request BTC. Kita coba ganti instrumen dulu ya supaya teman-teman yang antri ini dapat bagian semua. Nanti saya kakak tadi siang nanti Bos Ade dan Bos Niko sama King Niko sampai nggak sempet apa namanya bahas requestnya teman-teman. BTC ya, BTC ini mungkin sekalian ya, tadi siang ada yang request Solana, ETH. Saya mungkin akan hanya bahas secara teknikalnya, teman-teman, karena kalau untuk fundamentalnya ini jujur saya belum banyak update, ya, belum banyak update untuk fundamentalnya, dan yang saya lihat sebetulnya ini lebih ke kayak aksi profit taking untuk BTC, ya, untuk BTC profit taking sehingga ya setelah dia sempat naik sampai 124 harga dibanting turun. Dan level 618 yang kita tandai di sini ini ternyata juga sudah ditembus sehingga sekarang acuan saya berganti. Oh sorry, ini 50 ya, 618 di sini. Nah ini sudah ditembus. Sekarang acuan saya adalah level ini. Nah yang lain saya hapus dulu supaya nggak bingung. Nah ini menjadi acuan saya, yang mana kalau sampai 111 ini tembus ya mungkin dia akan bergerak dalam kondisi downtrend. Ya, untuk BTC secara singkat di time frame besar seperti itu yang saya lihat. Nah, kita coba perkecil time frame-nya ke time frame 4. Dari market structure-nya pun juga terlihat jelas ya. By the way, congrats teman-teman yang dulu sempat ambil posisi dan hold ya. Nah ini terakhir yang saya share. Meskipun setelah itu saya sempat share juga ada peluang buy yang kena SL tapi, nah ternyata yang sebelumnya malah kena TP. Nah, kena TP di sini. Kalau dari market structure sih ini dia masih dalam kondisi downtrend teman-teman ya. Nah dia masih cenderung bergerak turun dan belum ada tanda-tanda dia akan balik arah menjadi uptrend. Yang bisa kita lakukan sekarang ya kalau saya lihat kondisinya adalah ya wait and see dulu. Kita tahu harga kemungkinan akan ke sini, kemungkinan ya, atau ke sini juga. Jadi mungkin areanya adalah area, nah ini simpelnya ya, simpelnya adalah dia berpotensi ke area ini. Nah, antara 112 hingga 111 ada kemungkinan dia kejar level tersebut terlebih dahulu teman-teman. Cuman ya kita jangan sell sekarang ya, karena ini tadi ya harga sudah turun cukup jauh. Yang kita tunggu adalah dia naik sampai level koreksinya selesai, baru kita ikut masuk sell. Nah, kita juga bisa gambar ini ya. Nah, ini bisa jadi acuan juga trend line. Selain ya kita tentu pakai Fibonacci juga. Nah, seperti ini. Bisa ke area ini dia nanti kalau koreksi. Nah, ini perlu dipantau dulu ya. Untuk BTC, ya sebelumnya kena TP2, betul. Nah, cuman kalau sekarang saya tidak akan terburu-buru untuk
entry buy di BTC karena ini toh juga masih belum valid menjadi satu swing low yang baru yang menandakan awal mula koreksi naiknya. Nah, untuk BTC seperti itu ya. Jadi masih wait and see. Semoga penjelasannya cukup jelas dan mudah diterima ya. Oke, untuk BTC ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau nggak ada, saya akan geser ya ke instrumen yang lain. Ini kayaknya yang USD JPY ini lumayan banyak yang request. Ada posisi ya? Atau enggak nih? USD JPY. Kayak di channel nggak ada peluang yang di-share ya untuk USD JPY ya. Iya, nggak ada ya. Oke, kayaknya nih goldnya kena SL ya. Wah, ya udah kena SL nih, fix barusan kena SL. Oke, kita cari peluang yang lain ya teman-teman ya. Ini tadi kalau pakai punyanya King Nico, bentar, kena SL juga nggak tadi? Karena SL-nya punya King Nico tuh dia cukup pendek juga teman-teman. Belum bosku, kalau yang punya King Nico malah belum kena SL sih. Oh malah belum kena SL, 33. berarti malah running profit ya? Iya, 3349-an tadi. Wah ya ini, nah ini loh King Nico tuh jagonya kalau scalping teman-teman. Oh iya 49 ya, ini baru sampai 48, oh iya ini malah punya King Nico ini yang running ini, sudah running 300 poin ya kurang lebih kalau dari harga entry-nya King Nico. 300 poin kalau harga sekarang ya udah $30 lebih nih. Ya ini, jadi ternyata punya King Nico malah running profit. Nah itu, kalau untuk time frame kecil kayak gitu, King Nico emang ahlinya. Karena tiap hari ya tradingnya time frame kecil lah. Sebenarnya saya hampir nggak pernah ya, jarang banget saya trading scalping itu. Ya sesekali kalau pas lihat momen, nah saya suka share juga di grup. Mungkin Kak Bosana ya yang sering ngikutin tuh. Cuman emang beberapa waktu ini jarang ya saya nge-share ulang-ulang scalping karena marketnya kalau menurut saya tuh saya kurang nyaman untuk trading scalping. Bosana juga saya kira paham lah ya. Sometimes kena gocek ya, kena SL dulu baru naik atau kena SL dulu baru seringnya turun. seperti itu. Kalau saya lebih enjoy di ini day trade atau swing trade. Atas kena SL, bawah kena SL bosku. Oke, USD JPY deh ya, kita coba ke USD JPY. Banyak yang request tadi. USD JPY. Ada apakah di USD JPY? Dia masih sideways teman-teman. USD JPY ini saya mulai dari daily. Oke, saya perkecil ke H4. Dia masih sideways seperti ini. Nah, ini juga contoh yang menarik nih. Kemarin kita sempat bahas soal false breakout. Tadi pun saya sempat singgung sebentar ya. Kalau marketnya sideways kayak gini, nah ini namanya mancing dia nih, keluar dari sideways-nya. Ternyata nggak jadi, turun lagi. Kalau kita entry, ya nggak salah ya, entry nggak salah, orang udah kelihatan ya dia keluar. Entry-nya buy gitu ya. Nah, kita entry buy di sini. SL-nya di mana? Ini di bawah support sebelumnya. 1/1 gitu ya. Kena SL. Nih. Ya kalau service itu seperti ini memang tantangannya ya. Kalau nge-sell ya nggak bijak. Orang namanya dia sudah keluar dari sideways-nya, ya kita better ngikutin. Kalau break atas ya kita buy, break bawah kita sell. Kena SL. Terus turun, ya masuk ke sideways-nya lagi. Nah, dia breakout ini, support sideways-nya. Kalau ada trader yang entry sell di situ, ini juga sekarang masuk floating minus. Nah, ini tantangannya kalau di sideways. Dan kita tidak bisa menghindari yang namanya false breakout semacam ini. Ini ada dua nih. Ini pertama yang high ini, yang kedua yang low ini namanya false breakout.
Ya, ini kita Signal nggak bisa Jumat itu hindarin. bosku. Kena SL juga. Kenapa? Signal Jumat kan untuk left trade kan yang UJ itu. Oh, ya, 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 ya. Kena SL ya? Kena SL dulu Ya itu baru dia. turun dia. Nah, itu dia. Ya, inilah market tuh seperti itu, teman-teman. Kita nggak bisa mengarahkan, memastikan 100% dia mau kemana. Yang bisa kita lakukan ya cuma membatasi resiko yang terjadi ke akun kita masing-masing. Ya itu, ya. Jadi teman-teman yang request USD JPY, simple saja jawabannya sekarang masih dalam kondisi sideways. Di kondisi seperti ini, bijaknya kita tidak perlu entry. Kecuali ya memang ada sistem trading yang memang sudah baku, contoh F30. Kalau memang ada peluang ya sudah diikuti aja. Ya, atau mungkin mau menerapkan apa namanya sistem scalping di UC udah di reset ya nggak masalah ya kalau emang sudah di reset sudah yakin dengan sistemnya mau dia setlist kayak gini pun mau teman-teman ambil pun nggak apa-apa tapi kalau untuk chartis saya akan memilih untuk skip ya untuk USD CPY semoga terjawab ya teman-teman yang request ya. Bos Enrikus sharing nih 54% FM, berarti FM ini apa nih? Yakin, Fund manager. oh fund manager, oke. Yakin The Fed bakal terapkan QE. YCC itu apa Bos ya? YCC. Kalau QE-nya saya tahu sih, kalau YCC itu istilahnya agak asing. Untuk membantu meringankan beban hutang USA. Per hari ini utangnya tembus sampai 37 triliun dolar. Iya, CC tadi Ini itu kirim. yield curve control. Bos ya. Oh, yield curve control. Menarik ini ya, 54% ya. Cuman ya ini menarik sekali. Thank you Bos Enrikus yang sudah share bahkan pakai data-data seperti ini ya. Saya coba baca dulu teman-teman. Ini kita simak bareng-bareng ya. Ini gambar yang cukup menarik nih. Mulai dari yang atas. Ini ada apa nih? S&P 500 ya. Ini Maret 2000, ini Agustus 2025. Secara price to book value rasionya ini 5,1, ini sudah 5,3. Artinya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan nilai rata-ratanya. Betul begitu ya Bos Enrikus ya, kalau yang saya baca dari chart ini. Oke. Dan di sini kita bisa melihat satu pola yang mana ketika price to book value-nya ini lebih besar dari 1,5 standar deviasinya, ini secara statistik ya, dia rawan terjadi yang namanya crash. Nah, kalau salah tolong direvisi, diluruskan. Ini ya, ini 5,1 kali dia crash. Artinya ada kemungkinan dia udah nyampe 5,3 kali nih bulan ini. Ada kemungkinan dia akan crash juga. Awal mula kenaikannya pun juga mirip-mirip ya, meskipun kalau kita bilang secara angka ini 0,9 dia naik, ini 1,6 kali dia naik. Ya, kenaikannya udah cukup jauh ini ya, bull run-nya. Nah, itu chart yang nomor 2 ini, nomor 2. S&P 500 price to book value-nya. Kemudian chart 3-nya 88 central bank. Wah, ini sudah ada datanya ternyata. Ya, 88 central bank rate cut year to date. Ya, ini fastest cut cycle sejak 2020. Kumulatif policy rate cuts by year. Oke, ini saya nggak akan jelaskan lebih detail ya. Mungkin yang langsung ke yang chart 4. Nah, ini yang barusan dibahas ya, 54% fund managers responden memprediksi atau mengantisipasi akan adanya QE.
Saya thank you buat datanya. Saya thank you dulu. Cuman yang saya pelajari itu The Fed itu akan kasih QE kalau memang sudah ada tanda-tanda resesi atau memang kayak kemarin pandemi mendadak resesi gitu ya, itu akan QE. Meskipun sometimes memang faktanya The Fed itu kayak telat gitu loh, dia delay-nya terlalu lama. Harusnya cut rate tapi kayak ditahan-tahan, kejadian parah dulu baru baru QE ya. Itu yang pola yang sometimes juga The Fed kayak telat gitu loh. Jadi ya wajar kalau respondennya apa nih, mengantisipasi akan adanya QE, apalagi dengan pola chart nomor 2 ini nyambung, logiknya nyambung. Ya kita lihat aja nanti ya. Kalau memang ekonominya udah mulai terkontraksi parah, saya kira The Fed akan QE. Dan kalau QE ya BTC, good, apalagi saham-saham gitu ya. Kalau saham saya nggak tahu sih, kayaknya kalau karena resesi dia akan turun ya. Tapi kalau kalau QE-nya bukan karena resesi mungkin akan naik. Chart 5, disruption. Oh, ini ngomong indeks dolar ya. Kalau indeks dolarnya itu berada di level di bawah atau jatuh ke level 90 US dollar index. Level 90 itu ada di mana ini? 85, 95 di sini mungkin ya. Nah, ini di sini. Nah, ini. Ini ada beberapa catatan ya. Nah, ini. Jadi mungkin kalau kita gabungkan dari apa yang disampaikan Bos Etikus nih, ada kemungkinan terjadinya crash atau krisis, dan ya saya kira itu yang dinantikan oleh banyak banyak orang, terutama yang cash-nya banyak ya. Bisa borong saham, bisa borong eh, pokoknya sesuatu yang beresiko lah ya. Termasuk kalau di dunia real mungkin kayak properti gitu kan, harganya pasti akan jatuh ya. Nah, itu pasti akan dapat kesempatan untuk beli. Thank you, Bos Antikus. Ada tanggapan dulu mungkin dari yang share, ya, Bos Antikus, dari apa yang saya jelaskan. Aman kok bos. Buat tambahan insight, buat teman-teman, ekonomi makro mengasih, ya, saya setuju. Ya, karena saya juga salah satu ini ya, orang yang mempelajari makroekonomi atau fundamental analisis. Cuman mungkin ilmu saya belum sedalam inilah, Bos Antikus. Masih perlu banyak belajar juga saya. Oke, kita lanjut lagi ya teman ya. Kalau nggak ada tambahan dari Bos Antikus, saya akan lanjut ke antrian berikutnya. Itu masih ada US 100 ya, kumpulan indeks. Oke, kita akan bahas kumpulan indeks. Cuman ya ini, saya akan bahasnya secara lebih ke teknikal aja, teman-teman. Kalau secara fundamental, ya faktanya ekonomi based on data-data kemarin ya masih uncertain, masih belum jelas, dan kecenderungannya memang memang apa ya, lebih cenderung bullish. Apalagi kalau kita lihat secara tren di bulan ini, bulan Agustus ya, berarti menjelang kuartal keempat, ada kecenderungan indeks-indeks itu dia akan naik ya, akan naik. Tidak selalu memang, tetapi ada kecenderungan ya. Itu lekat hubungannya dengan yang namanya window dressing. Menjelang akhir tahun, paling nggak sampai bulan Januari, itu indeks-indeksnya akan cenderung bergerak uptrend. Secara teknikal, US 500 dia masih bergerak naik atau uptrend. Kalau kita pakai tools Fibonacci, dia masih ada kemungkinan kejar ke level 6.570 sekian. Ya, kalau kita mau sell sekarang kayaknya kurang bijak. Masih belum ada tanda-tanda dia koreksi. Ya, ciri-cirinya gampang sih kayak gini nih. Dia uptrend panjang ya. Nah, tren panjang kayak gini, terus dia breakout low, mantul, support become resisten, kita entry sell di sini. EP-nya mantap.
Nah, tanda-tanda ini belum ada, makanya eh, ya kalau sekarang belum ya belum. Kita masih wait and see dulu, gitu ya. US 100 mirip-mirip pergerakannya ya. Ini analisa kemarin. Ini yang kemarinnya lagi udah agak lama, mungkin 2 minggu yang lalu saya melihat ada potensi ke sini. Cuman ya bonus ya, kita nggak pernah tahu apakah memang sampai sana tahun ini atau tahun depan. Saya nggak bisa pastikan. Cuman sekarang masih wait and see dulu ya. Memang ini ada tanda-tanda atau permulaan dia turun. Nah, apalagi dia dekat area swing high sebelumnya. Kalau saya sih tidak akan mengambil opsi untuk sell. Teman-teman yang pengen trading sell di indeks, saya kasih setup SL-nya tipis saja. Nah, seperti ini. TP-nya nggak usah jauh-jauh, ya TP-nya pendek aja. 1:2 gini udah cukup banget. Nah, jadi monggo silahkan ya. Kalau saya tidak akan ambil peluangnya karena counter trend ya, jelas banget hasil counter trend. Tapi kalau memang teman-teman ada yang sependapat secara teknikal memang ini merupakan satu swing hack yang baru, yang mana kita tahu bahwa momentum naik ini mulai ada keterbatasan ya, mulai semakin datar dan ataupun mau ambil koreksinya itu juga bisa ya. Nah ini ada peluang, boleh diambil. Silahkan disesuaikan dengan kesiapannya masing-masing. Ya seperti itu untuk indeks US 100. Kalau tidak ada, saya akan langsung lanjutkan ke US 30. US 30 dia masih sideways. Nah, dia masih sideways di atas kayak gini. Ini awalnya mancing turun tetapi nggak jadi, dia ini sideways. Masih skip wait and see ya, simple saja. Nah, indeks kayak gitu teman-teman, simple karena emang harus sabar kalau di indeks. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan lanjut lagi. Tadi ada yang request tadi siang ya. Tadi siang kalau untuk malam ini sih sudah lunas. Saya akan update dulu nih. Saya update. Nah, saya kasih tanda dulu. Ini sudah semua. Silahkan teman-teman ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Sangat tidak masalah. Nah, saya akan coba ceki dulu yang Solana dan Ethereum. Ethereum ini kayaknya sudah mencapai ATH kayaknya. Oh, belum. Hampir ya. Hampir ATH. Ya, koreksi aja nggak nyampe 382. Dia nyentuh 382. Terus ada potensi naik. Wah, cakep ini teman-teman. Ya, cuman untuk apa namanya trendline resistennya nih yang mungkin nggak terlalu bagus ya, tapi ini masih oke sih. Atau mungkin lebih tepatnya ini sih. Jadi dia tidak dalam bentuk channel atau flag, tapi memang lebih cenderung ke falling wedge kayak gini. Nah, ada yang suka trading di Ethereum mungkin teman-teman?
Wah, ini Bos Henrikus. Buy limitnya, oh ada buy, saya sih nggak pasang tadi ya. Sorry sorry, ini karena ada yang update di Gold ya. Nah, kan ini sesuai yang saya bahas di awal berarti. Kalau dia kuat turun, ketahan di mana di support trend line. Dia nggak nyampe ke 1618-nya. Oh kena ding, sorry sorry kena. Tadi itu King Nico tuh, oh yang ini, yang jadi acuan King Nico tuh yang ini. Nah ini. Bos, mau tanya, kalau untuk Ya, gold itu yang time frame D1 itu menyentuh level 50 ya? Itu penurunannya tadi ya? D1 Betul, daily D1 daily. 618 malah kayaknya nih. Iya, dia udah kalau 50 sudah lewat. Ini udah hampir kena 618 malah ini. Ini daily nih Bos Adin. H4, H4, sorry, sorry, H4. Oh, hampat. Oke, oke. Iya, 50-nya kena nih. Ya, dia tertahan di level 50 dia ini. Mungkin saya akan lihatnya bukan di H4 sih, lebih ke H1 kayak gini. Ini udah kena nih 50. Cuman ya kita lagi-lagi nggak bisa mastiin ya apakah dia setelah ini terus naik atau enggak. Saya akan lebih valid menyatakan dia kuat naik itu kalau ini sih lebih ke resisten trendline ini. Dia tembus ini ya mungkin dia akan langsung ngacir ke atas. Nah, ini 30 lebih kelihatan nih. Gitu ya sekilas update nih. Berhubung ada yang bahas lagi barusan gold ya. Oke, lanjut ke ETH ya. ETH ini bisa jadi awal mula kenaikan, teman-teman. Ini jadi referensi bagus. Saya akan ambil ETH. Semoga ini bisa jadi cuan pengganti yang tadi kena SL. Oh, ternyata ini saya belum close. Tadi berarti saya salah ini ya. Geser apa namanya? eh Stop loss-nya. Nah, ini saya akan close dulu ya. Saya akan close dulu. Oke, udah clear. Saya akan ganti ke ETH. ETH. Nah, saya langsung buy. Nah, perhatikan ini teman-teman ya, level stop loss-nya karena ini kalau sampai kena SL sekitar 14 hingga 15 dolar ya. Acuannya sederhana, saya akan share di grup. Ini time frame, oh sorry, 4 jam ya, 4 jam. Nah, seperti ini. Ini kita ngincer awal mula kenaikan harganya ya, teman-teman ya. Dan kita masih follow trend besarnya. TP-nya saya akan langsung tempatkan ada dua level ya, TP1 dan TP2.
Nah, seperti ini. Oke, jadi kita ada peluang ya, buy ETH USD. Semoga sih ya, semoga karena harga masih tertahan di support trend lainnya, semoga harga setelah ini bisa langsung naik. Nanti kalau udah sampai ke resisten ini, ya kita akan pantau lagi teman-teman, ya kita bisa mulai pasang SL Plus karena kalau sampai resisten ini gagal ditembus, dia bisa balik arah turun lagi. Oke ya, dapat satu peluang lagi, semoga nanti ini bisa jadi sarana recovery gold yang tadi kita kena SL ya. Oke, apa nih? Nextnya apa nih? ETH sudah, Solana ya, Solana. Kita coba cek ke Solana. Iya, saya juga udah lama banget nggak trading di Solana. Wow, kayaknya dia, oh enggak ya. Saya kira ini all time high. Ternyata enggak. Solana, dia masih dalam momentum uptrend, tetapi momentumnya ini rasa-rasanya terbatas, teman. Ya, dia masih tertahan di high level yang ini. Ya, ini saya perlu turun time frame dulu sih untuk melihat ini ya. Kalau dari market structure-nya sih dia mengatakan kayak ini cenderung makin turun, tetapi penurunannya ini kayak landai gitu loh, kayak nggak yang kuat. Kalau dari sini kita tarik seperti ini, nah ini dia masih tertahan. Solana ya, Solana. Coba time frame 1 jam. Ini mirip kayak ETH ya, ETH juga dia tertahan di support trend line. Oke, Solana bisa jadi ini sih teman-teman, bisa jadi peluang buy tipis saja. Ya, dia kalau kita lihat pergerakan harganya masih tertahan di supportnya. Ini kita ambil 1:1 ini masih oke. Nah, seperti ini. Oke ya, saya akan coba ambil peluangnya, memanfaatkan ini aja ya, teman-teman. Mantul di sini, naik TP ya. Semoga seperti itu. Oke, saya akan pindah ke MT5 dulu ya. Solana. Nah, ini harganya sama ya, dia tertahan di support trend lainnya. Ini bisa pakai lotnya 0,01. Jadi teman-teman yang mau ambil peluang di Solana bisa silahkan disesuaikan ya lot size-nya. Oke. Trading plan-nya seperti ini. Saya akan gambarkan dulu supaya nanti di-share di grup ya sama tim trading.
Ini kita trading pendek aja teman. Oke, sudah jadi. Memanfaatkan kondisinya yang memantul di support trendline, kita ambil peluang buy. Oke, next. Apalagi tadi? Euro USD dan GBP AUD ya. Ada yang tanya ya tadi siang, tapi ini pendingan analisa tadi siang. Oke, kita ke GBP AUD. Ini waktu itu udah ada peluang dan sudah ada close ya teman-teman ya. Jadi menurut saya untuk GBP AUD ini belum ada atau ada signal. Apakah ada signal teman-teman di channel? Bentar, saya sambil cek ya. GBP AUD. Hari ini nggak ada ya hari ini. Iya, hari ini nggak ada, kemarin juga nggak ada. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, dia masih bergerak dalam kondisi uptrend, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bisa menjadi satu peluang kalau kita coba perkecil ke time frame H1 ya. Cuman gerakannya ini nggak rapi, jadi kalau kita menghubungkan trendline ya paling ini ya cuannya. Nah, supportnya ini. Nah, cuman ini awalan ini kurang begitu bagus ya. Naik kenceng tapi sempat, nah ini beberapa swing yang terlewatkan ya. Nah, kita tunggu dia break ini dulu aja. Baru bisa pertimbang untuk buy. SL-nya di sini. GBP AUD ya, singkat seperti itu. Terus next ada Euro USD. Nah, Euro nih dia masih sideways di atas nih. Nah ini, jadi tanda-tandanya ya, dia bikin low lebih rendah kayak gini. Tanda-tanda mau turun sebenarnya, tetapi naik. Dia breakout ini ya, atau breakout high ini juga. Turun lebih tinggi tapi naik, bikin high-nya lebih rendah. Ini kemungkinan ya, ciri-ciri kemungkinan akan bergerak sideways. Kalau pola, saya belum lihat adanya pola ya di Euro USD. Masih wait and see. GBP USD bonus nih, GU ya. Ini udah nggak relevan, saya akan hapus. GU ini kalau kita lihat di daily ya, dia tertahan di sini. Nah, dia tertahan di situ. Terus time frame lebih kecil di 4 jam. Nah, ini ada apa ini? Dia kok begini? Nah, ini kalau tertahan di sini, dia naik kayak gini, ini bikin pola menarik, teman-teman. Nah, pola penan ya, kalau dia breakout resisten trendline-nya, nah dia bisa terbang. Ya, masih wait and see kalau sekarang. Seperti itu teman-teman. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, untuk request-nya sudah lunas dan tuntas semuanya. Memang beberapa instrumen masih dalam kondisi yang non-trending atau trending, tapi memang faktanya belum ada peluang cukup bagus. Jadi ya kita masih wait and see dulu. Nah, gold-nya dia masih bergerak melemah. Tadi yang ambil peluang buy, yang tadi buy limit ya, silahkan ini aja teman-teman tentukan ya stop loss-nya mau di mana.
Ya, jangan sampai bingung. Ini M15 ada peluang teman-teman, barusan di breakout. Saya akan ambil juga ya. Coba barangkali kita bisa dapetin peluang scalpingnya. Nah, ini untuk menutup lah ya, kita ambil satu peluang scalping. Cuman kalau di HFM nih break low-nya beda ya ternyata ya. Belum yang ini nih. Oke, ini udah tapi tipis banget kalau spread kayaknya belum kena nih. Oke, tunggu dulu ya, tunggu dia memang valid ya karena bisa jadi dia tertahan di sini nih. Ini kan tertahan ya. Nah, ini kalau secara teknik sudah bisa entry sell nih. Nah, saya ambil sell. SL di sini ya, ini sesuai dengan sistem scalpingnya NS. Nah, saya tambah lagi deh 2 layer. TP-nya 1:1 aja. Semoga nggak kegocek nih. Tadi buy kena SL, masa SL-nya kena SL juga. Oke ya. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ini nggak saya share ya, karena ini kita entry-nya pakai sistem baku ya, sistem yang sudah di reset sama tim NS ya, kita pakai sistem scalping. Jadi ya sudah, ada peluang ya hajar aja. Semoga berhasil turun dan berhasil TP. Kalau nggak ada ya, saya akan akhiri live trade malam hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada beberapa transaksi ya yang malam hari kita ambil. Yang gold tentu saja tadi yang buy ini kita kena SL, nggak masalah. Sekarang kita entry sell pakai sistem scalpingnya NS. Semoga nanti bisa nambahin cuan. Kemudian untuk kripto kita ada 2 peluang ya. Ini masih belum kemana-mana harganya. Semoga ini juga nanti bisa berujung ke TP. Ya, gitu aja dari saya. Thank you kebersamaannya malam hari ini teman-teman. Silahkan dilanjutkan kalau ada aktivitas selanjutan teman-teman ya. Kalau mau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup saja ya. Jangan sungkan, jangan malu, terutama yang masih pengen semangat belajarnya tinggi, silahkan bertanya saja ya. Saya pamit undur diri malam hari ini. Sampai ketemu lagi besok siang. Besok siang saya bisa ngisi kayaknya. Ya, besok siang dan besok malam. Ya. Thank you semuanya. NS Trade, consistent anytime, anywhere.